Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang buruh lepas di Samarinda ditemukan tidak bernyawa di depan kamar mandi sebuah gudang bekas Bulog. Antisipasi ancaman banjir dilakukan tim gabungan di Samarinda di kawasan Sambutan. Jelang pergantian tahun, harga jagung di Tarakan, Kalimantan Utara terus melonjak. Seorang buruh lepas ditemukan tidak bernyawa di kantor bekas gudang Bulog Jalan Slamet Riyadi, Karangasem Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda, Minggu siang. Jasadnya ditemukan tergeletak di depan kamar mandi. Hasil identifikasi awal yang dilakukan tim Inafis Polresta Samarinda beserta relawan diketahui jika pria tersebut bernama Ali Safria berusia 45 tahun. Rekan korban menyatakan awal kecurigaannya itu bermula saat melihat lampu di sekitar gudang tersebut masih menyala. Untuk memastikan rekannya tersebut memeriksa sekitar gudang dan mendapati jika rekannya tersebut tergeletak di dekat kamar mandi. Temuan ini pun segera ia laporkan kepada pengelola pergudangan tersebut. Mau pergi kerja buka kontainer Pak, tapi ketemuannya anggota itu sampai di sini aja Pak. Tapi lampunya ini tidak dimatikan. Masih nyala ya? Biasanya mati ya? Adunya masih nyala Pak, ini lampunya masih nyala Pak. Oh ini hampir jam 8 kok belum mati dia punya lampu Pak. Jadi aku masuk ke sini Pak, lihat ini kamarnya terbuka. Aku udah sempat ke kamarnya Pak. Ya. Aku lihat masuk di WC, kok si Epo ini sudah baring di luar WC itu Pak. Oh, di depan WC. Jadi aku udah sempat masuk di WC Pak, langsung aku ke pos Pak. Pos security Pak. Bilang ada Epo itu terbaring di depan WC. DP WC Pak. Iya Pak. Oh, jadi itu tadi aja, Pak. diperiksa tadi? Aku enggak berani pegang Pak. Yang meriksa tadi siapa? Yang meriksa enggak ada yang periksa, tidak ada yang berani Pak. Oh. Polisi yang melakukan olah TKP tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada fisik korban. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Petugas gabungan dikerahkan untuk memeriksa kondisi sebuah rumah yang tanahnya longsor pada Minggu malam 29 Desember 2024. Langkah ini dilakukan petugas untuk memastikan kemungkinan peristiwa ini memakan korban jiwa. Lurah Baru Ulu menyatakan saat tanah rumah tersebut bergeser, penghuninya berada di dalam. Namun mereka berhasil menyelamatkan diri hingga jatuhnya korban dapat dihindari. Di 42 bulan baru ini. Ada apa di sini Pak? Ya rumah terjadi musibah. Kita jam 8 tadi itu rumah roboh. Apakah ada korban Pak? Alhamdulillah tidak ada. Waktu rumah rubuh ini ada orangnya enggak di dalam? Ya kebetulan memang sebenarnya orangnya ada di dalam, tapi begitu ada ada tanda-tanda rumah roboh, maka beliau tuh agak menyingkir agak ke dalam, sehingga alhamdulillah terhindar dari musibah. Ini kelurahan apa Pak dan kecamatan apa? Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Belibar Harap. Sementara Ketua RT setempat menyatakan longsor yang salah satu rumah warganya itu merupakan peristiwa tak terduga. Usai mendapat ini secepatnya berkoordinasi dengan instansi warganya yang tertimpa musibah. Pertama ke kelurahan dulu pada saat itu jam 19.30.
saat sholat isya. Apakah di rumah sini berapa orang yang tinggal, Pak? Berdua, Pak. Waktu terjadi longsoran dan runtuh ini ada berapa orang di dalam rumah? Ada 2 orang sih. Cuman alhamdulillah nggak ada korban. Meski memastikan musibah tersebut tidak menelan korban jiwa, namun petugas mengimbau warga lebih waspada. Peringatan itu diberikan untuk mengantisipasi kemungkinan meluasnya longsoran akibat musim hujan. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Seringkali Pak saya tegur. Warga Jalan M. Said Lok Bahu Sungai Kunjang Samarinda geger menyusul tenggelamnya seorang bocah perempuan saat bermain di tepi sungai. Korban diketahui bernama Saanah, usia 4 tahun. Awalnya warga sudah menegur korban untuk tidak bermain di tepi sungai karena arusnya cukup deras. Tak lama setelahnya warga ini mendapat kabar jika korban tercebur ke sungai. Upaya pencarian pun dilakukan dengan menyisir sungai tersebut. Upaya ini tidak sia-sia, korban ditemukan berjarak 500 meter dari lokasi tenggelam. Oh, itu kan aku lihat dari jauh kan, aku bilang, aku tegur, awas ade, jangan main pinggir sungai, bahaya, gitu aja. Habis itu aku tinggal, sudah masuk, gitu aja sih. Berselang habis ku tegur tuh nggak lama kakaknya nangis-nangis, kehilangan ade ya, tak datangin. Mana adekmu? Suruh cari dulu kan sekitaran sini kan nggak ada kan, begitu memang nggak ada baru terjun ke sungai saya bantu cari. Sekitar jam berapa tadi? Kalau itu sekitar jam 5-an lah, sekitar jam 5-an. Itu tahunya dia di sungai itu, tahu ya tenggelam di sungai itu dari mana? Ya sudah feeling aja, karena kan di sekitaran sini nggak ada. Biasanya kan di sini aja mainan gitu loh. Dengar informasi, teman-teman langsung ke TKP, akhirnya dinyatakan A1. Akhirnya teman-teman dari sini menyisir sampai Gang Melati, informasinya akhirnya dapatnya di Gang Melati. Itu kira-kira berapa meter Mas dari TKP awal Mas? Kurang lebih 500 meteran. Meter ya? Iya. Itu arus derasnya itu gimana Mas? Posisi arus deras kita lihat bisa mungkin untuk teman-teman dari media untuk melihat arus lumayan deras. Ini alamat lengkapnya di jalan apa, RT berapa? Ini jalan masuk Jalan Pusaka, RT 15, Kelurahan Lok Bahu. Agar kejadian serupa tidak terulang, petugas meminta warga yang memiliki anak kecil agar tidak membiarkan anak-anaknya bermain di tepi sungai. Iswanto melaporkan dari Samarinda.